Oke, selamat malam semua rekan-rekan. Kembali lagi dengan Daily IT Channel. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai gimana sih cara install Ubuntu di Oracle VM Virtual Manager. Nah, mungkin untuk download aplikasi VirtualBox-nya itu sendiri nanti saya akan lampirkan di dalam description, begitu juga dengan ISO Ubuntu itu sendiri. Nah, di sini ketika kita sudah menginstalnya ini, misalnya secara default saja, nah kita mulai di sini dengan klik New. Nah, di sini kita isi nama dari virtual operating system yang akan kita gunakan. Misalkan saya di sini berikan namanya Ubuntu. Terus ini adalah lokasi OS virtualnya, tipenya adalah Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Kita next. Terus selanjutnya adalah memory size. Memory size ini adalah untuk mengalokasikan berapa sih memori RAM yang akan kita gunakan di dalam virtual OS ini sendiri. Nah, tolong ini lebih alokasikannya itu lebih spesifik dengan berapa total memori yang ada di laptop atau PC Bapak Ibu. Kalau di sini saya memilihnya 1 GB. Terus saya pilih create a virtual hard disk now karena ini baru kita gunakan, jadi kita pilih create a virtual hard disk now. Klik create. Nah, di sini ada pilihan hard disk file type. Yang pertama adalah VDI. VDI itu adalah default file dari software VirtualBox Manager. Sedangkan VHD itu adalah default hard disk virtual di Microsoft Hyper-V. Terus yang ketiga adalah VMDK. VMDK adalah default virtual disk dari VMware. Nah, di sini kita karena menggunakan VirtualBox, kita pilih default saja di VDI. Saya next, saya pilih Dynamic karena dari alokasi yang saya gunakan itu hanya tidak full menggunakan atau tidak memblok menggunakan dari alokasinya. Misalkan kita alokasikan 20 GB untuk virtual disk kita, sedangkan pemakaian aslinya itu baru mencapai 10 GB. Jadi total disk space yang digunakan itu adalah 10 GB. Berbeda dengan fixed size. Fixed size itu apabila kita memblok virtual hard disk kita 20 GB, maka akan terpakai 20 GB semuanya, seperti itu. Jadi saya pilih dynamic. Dynamicnya itu berapa giga? Saya di sini masukkan 20 GB. Terus ini lokasi virtual disk kita ada di mana ya? Saya klik create. Oke, di sini sudah ada konfigurasi awalnya sudah selesai. Kita pilih setting terlebih dahulu untuk memasukkan ISO dari Ubuntu itu. Kita masuk ke bagian storage, terus control IDE. Kita di sini pilih live CD atau DVD, kemudian kita pilih ISO dari Ubuntu, ya. Kita klik OK dan kita klik start. Oke, kita tunggu sampai pop up dari VirtualBox-nya. Ini sudah mulai untuk proses instalasi Ubuntu itu sendiri ya. Nah, apa sih kegunaan dari VirtualBox itu sendiri? Sambil kita menunggu, mungkin saya akan jelaskan dikit. Jadi, misalkan operating default kita adalah Windows. Namun karena kita penasaran gimana sih rasanya pakai Linux Ubuntu, jadi ya tanpa perlu install ulang laptop kita, ya kita bisa pakai VirtualBox ini. Jadi simple sih, apalagi kita mau uji coba tuh dalam trial seperti itu. Oke, sambil kita menunggu,
masih loading. Nah, di sini ada dua pilihan, try Ubuntu atau install Ubuntu. Kalau try Ubuntu itu kita bisa live dari CD atau ISO yang kita gunakan tadi. Nah, sedangkan kalau install Ubuntu, kita akan menginstal operating systemnya itu di dalam hard disk yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini kita pilih klik install Ubuntu. Nah, di sini untuk keyboard layout-nya kita set by default saja. Klik continue habis itu. Nah, di sini ada pilihan update and other software. Jadi misalkan kita terhubung dengan internet dan ingin langsung mengupdate dari operating system itu sendiri, kita bisa centang ini. Namun, ketika kita tidak terkoneksi dalam internet, jadi bisa uncheck dan pilih normal installation atau minimal installation. Nah, di sini kalau mau yang normal installation itu sudah dilengkapi dengan web browser, utilities, office software, games, dan media player. Namun kalau minimal installation hanya dilengkapi dengan web browser dan basic utilities, which is kita perlu menginstal additional tambahan software itu sendiri. Nah, di sini kita pilih normal installation saja, klik continue. Nah, di sini untuk installation type-nya, apakah kita mau menghapus dari partisi hard disk kita, atau kita mau melakukan konfigurasi lagi. Nah, karena kita menggunakan virtual disk, jadi kita pilih erase disk dan install Ubuntu saja. Klik install now. Oke, di sini tinggal klik continue. Maka proses instalasi akan berjalan sekarang.
Nah, di sini pilih lokasi kita di Jakarta by default. Klik continue. Nah, di sini masukkan nama dari desktop kita itu sendiri, misalkan kalau saya Daily Channel. Terus komputer name-nya apa? Kemudian username kita, misalkan Daily. Password-nya. Ya, kemudian continue. Ya, jadi proses instalasi akan mulai sekarang. Oke, setelah selesai proses instalasi, di sini akan muncul pop-up mengenai installation complete dan kita diminta untuk restart dari Ubuntu-nya. Jadi kita restart saja. Ya, ini masih dalam proses restart. Ini muncul karena kita masih pasang ISO dari Ubuntu itu. Jadi kalau misalkan kita tidak masuk ke dalam mode installation, kita ignore saja. Atau kita bisa remove dia. Bagian settings, storage, Ubuntu ini kita hapus live CD-nya. Dan remove virtual disk-nya. Kita oke. Press enter. Kita restart lagi, ulang. Ya, ini username yang tadi kita buat. Sekarang kita masukkan passwordnya.
kita menunggu tampilan awal selesai instalasi. Ini kita bisa skip. Kita next saja. Tidak dulu. Next. Dan ya, jadi seperti inilah tampilan dari Ubuntu kita. Jadi kita lihat software-nya apa saja yang tersedia. Lumayan komplit sih untuk bagian, mungkin untuk bekerja di Office ini sudah lengkap ya, karena sudah diinstal secara default ada LibreOffice bawaan dari Ubuntu itu sendiri. Untuk entertain kita ada Firefox, ada Rhythm untuk playing musik dan video juga. Itu. Nah, sekian video tutorial dari Daily IT Channel. Next kita akan lanjut pembahasan selanjutnya. See ya!